Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini, hari Kamis 9 April 2020, kita akan masuk dalam acara Passion yang ketiga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 83 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepada kamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan.
lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Mari kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND 81 ayat 4. Sang duri ditumpah pengisah itu, janganlah tolong dilibatkan tulung pasiaku ini tokoh Tuhanku alani haju kapokku alani puji ho tumaribu halido. Tetapi mereka makin kuat mendesak katanya. Orang banyak berkata, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Yesus menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan.
Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kita bernyanyi dari buku ND 77 ayat 2. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah."
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Kita bernyanyi dari buku ND 78 ayat 3. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita bernyanyi dari buku ND 85 ayat 1. Aku
Kita berdoa. Sebagaimana rindu yang terpendam dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu ini Tuhan. Sedemikian jiwa kami merindukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Dalam pasion ketiga ataupun pasion yang terakhir ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman. Satu pertanyaan teologis mulai daripada kehidupan kita di dunia ini ketika Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa daripada ciptaan yang lain. Ketika Tuhan menempatkan manusia ini di bumi, satu pertanyaan yang selalu saja diperdengarkan di sepanjang waktu adalah, di manakah Tuhan ketika penderitaan datang? Di manakah Tuhan ketika masalah datang? Di manakah Tuhan ketika penderitaan itu datang? Sehingga ada nyanyian daripada gereja kita yang sering dinyanyikan dalam paduan suara atau kor yang mengatakan, Tuhan berapa lama lagi aku dilupakan? Ya Tuhan, berapa lama lagi Engkau bersembunyi? Benarkah Tuhan itu melupakan umat yang dikasihinya? Benarkah Tuhan itu melupakan orang-orang yang sangat Ia sayangi, yang sangat Ia cintai? Benarkah Tuhan itu memalingkan atau menyembunyikan mukanya ketika kita menghadapi persoalan? Atau mungkin pertanyaan itu kita sederhanakan di dalam keluarga kita saat ini, di rumah kita. Oh Tuhan, di manakah kamu ketika virus COVID-19 ini datang yang membuat kami takut, yang membuat kami tawar hati, yang membuat kami tidak bisa melakukan kebersamaan kami yang kami lakukan selama ini. Kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa beribadah bersama-sama memuji Tuhan, kita tidak bisa mengunjungi sahabat-sahabat yang kita kasihi. Dan kita diinginkan sekarang dengan keadaan ini untuk diam di rumah, untuk senantiasa mengisolasi diri bagi mereka yang dikatakan terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Ketika pertanyaan itu datang, ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan kepercayaan dan iman yang sungguh-sungguh. Sebagaimana iman kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah omnipresent, yang senantiasa hadir di dalam keberadaan kita, kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi,
sangat tepatlah ayat ini menjawab pertanyaan tadi. Menjawab pergumulan kita itu. Di manakah? Apakah Tuhan itu turut ambil bagian di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami? Dikatakan, saya bacakan sekali lagi untuk kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sungguh luar biasa sekali ayat ini, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Di tengah penderitaan kita sebagai umat orang percaya, di tengah penderitaan kita sebagai orang Kristen, di tengah penderitaan kita yang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, Tuhan katakan, Ia sendiri turut ambil bagian, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara-saudara yang kukasihi, mari kita merenung dari keadaan kita sekarang ini. Kenapa Tuhan membiarkan keadaan seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan membiarkan gerejanya, rumahnya, baitnya kosong? Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang ketakutan? Mungkin kita perlu introspeksi diri. Apabila kita melihat keadaan kita, kehidupan kita, bahkan bila kita bandingkan dengan keadaan umat Tuhan dalam perjanjian lama, di mana Tuhan membiarkan bait suci itu yang sangat dibangga-banggakan, yang menjadi simbol, yang menjadi lambang kehadiran kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bait suci. Tetapi Tuhan biarkan itu dimusnahkan. Dan bahkan dalam perjanjian baru juga, yang kedua kalinya, Tuhan biarkan bait suci itu dirobohkan. Sehingga umatnya tidak bisa lagi berdoa, umatnya tidak bisa lagi memuji Tuhan, umatnya tidak bisa lagi merayakan hari-hari raya kebesaran, hari raya sukacita. Mungkin bisa saja itu apa yang kita alami saat ini adalah gambaran daripada kehidupan umat Tuhan seperti dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tersebut. Umat Tuhan membiarkan baitnya itu dihancurkan karena kedengkian, karena tinggi hati, karena perbuatan bangsa itu yang tidak senantiasa mempercayai Tuhan. Mereka tidak setia terhadap Tuhan. Dan bahkan mereka itu menduakan Tuhan. Bila kita perhadapkan dalam kehidupan kita sekarang, mungkin ini adalah nasihat Tuhan bagi kita sebagai umat orang percaya. Mungkin selama ini kita meninggalkan rumah Tuhan, sekalipun ada waktu untuk kita datang beribadah. Mungkin ini adalah akibat dari dosa-dosa kita yang tidak kita sadari. Di mana Tuhan memanggil kita setiap saat. Tuhan memanggil kita pada malam hari, kita berkata jangan dulu. Tuhan memanggil kita pada siang hari, jangan dulu. Tuhan memanggil kita pada sore hari, kita berkata jangan dulu. Tuhan memanggil kita setiap hari. Tuhan memanggil kita setiap minggu. Di dalam persekutuan kita di gereja, Tuhan memanggil kita dalam ibadah kategorial, tetapi kita tidak bisa memberikan waktu. Sebenarnya kalau kita sadari, begitu baiknya Tuhan itu memberikan waktu ini kita pakai setiap hari, bahkan 1 minggu. Tetapi hanya 1 jam, 2 jam Tuhan inginkan supaya kita bersekutu. Banyak di antara kita yang enggan untuk memberikannya. Baiklah saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan. Tidak saatnya kita saling menuding, ini adalah salah daripada gereja. Ini adalah salah daripada para pekerja-pekerja di gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Ini adalah salah dari perhalado, ini adalah salah daripada jemaat. Mari kita lihat diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama memperbaikinya untuk hari-hari yang akan datang. Sebab Tuhan sudah memberikan nyawanya, sebab Tuhan sudah memberikan hidupnya
untuk menjadi tebus bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Sebagaimana umat Israel ketika mendapat musibah, dipatok ataupun terkena patok daripada ular tidung api, dan ketika mereka melihat ular tembaga yang telah didirikan untuk menjadi kesembuhan bagi mereka, sebagaimana Kristus telah didirikan di dalam kayu salib itu. Ketika mereka melihat itu, mereka sembuh. Bilur-bilurnya menjadi penyembuh bagi mereka. Sebagaimana Kristus yang tersalib itu, pandanglah, lihatlah penderitaannya, supaya bebanmu itu menjadi sembuh seketika. Sehingga kita beroleh kekuatan untuk melihat hari-hari yang baru, hari yang penuh berkat bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, di dalam masa-masa Prapaskah ini, Minggu Pasion ini, marilah kita merenung di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, merenungkan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita, merenungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk mengangkat kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang meluputkan, menyelamatkan kita dari berbagai macam persoalan kehidupan kita. Marilah kita sebagai umat orang percaya, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan di tengah maraknya, di tengah begitu banyaknya korban yang telah jatuh akibat COVID-19 ini. Yang pertama sekali, saya mau mengarahkan kita, arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Ketika kamu merasa ketakutan, ketika kamu merasa khawatir, bahkan mungkin apa yang kamu makan besok mungkin sudah kamu pikirkan karena kamu sekarang tidak bisa lagi bekerja. Ketika hari ini Tuhan berkata, pandanglah, segala sesuatunya itu akan mungkin bagimu ketika kamu mempercayai kuasa Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, sadarilah dan percayailah bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dekatkanlah dirimu sedekat mungkin bersama Tuhan. Sekalipun kita tidak datang ke gereja, sekalipun kita tidak datang lagi beribadah pada saat ini untuk sementara, pakailah ini untuk senantiasa merekatkan cinta dan kasihmu bersama keluarga, bersama anak-anak. Mungkin selama ini kita tidak ada waktu bagi anak-anak kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk di luar. Mungkin selama ini kita terlalu santai bahwa kita tidak memberikan waktu yang berkualitas bagi anak-anak kita, keluarga kita. Saat ini, di Minggu Pasion ini, marilah Bapak Ibu rekatkan kehangatan kita bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, supaya Tuhan meluputkan kita, meluputkan keluarga kita dari bahaya yang mengancam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, jangan takut. Virus COVID-19 ini kita tidak bisa melihat secara kasat mata, sangat kecil sekali, tetapi lihatlah dampaknya. Sekecil itukah bisa membuat orang atau bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Yang kita lihat sekarang, COVID-19 banyak membuat orang semakin jauh dari Tuhan, atau mungkin bahkan banyak membuat orang semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita jadikan kasus ataupun bencana COVID-19 ini mendekatkan dirimu kepada Tuhan. COVID-19 membuat kita takut, menjauhi, tetapi dengan melihat salib kita tidak lagi takut, tetapi kita berani dan kita bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berkarya, tetap melakukan yang terbaik, sekalipun kita tinggal diam di rumah, tetapi melakukan kebaikan itu adalah
kewajiban kita bersama sebagai umat Tuhan. Marilah lakukan kebaikan selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, sebab kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Seperti lagu yang pernah ataupun yang sering kita nyanyikan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati masa depan kita, keluarga kita dimanapun berada. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan apabila pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk merenung, memperingati penderitaan Tuhan lewat Via Dolorosa, jalan salib, supaya kami senantiasa Tuhan mampu mengambil hikmah daripada penderitaan Tuhan. Oleh karena perbuatan Tuhan, kami beroleh sesuatu yang luar biasa. Oleh bilur-bilur-Mu, segala pesakit penyakit yang membuat kami takut, khawatir, kami menjadi disembuhkan, ditahirkan. Jauhkanlah dari kami Tuhan penyakit yang kami takuti pada saat ini, COVID-19. Kiranya seluruh warga jemaat-Mu di HKBP Bandung Barat ini, kiranya Tuhan lindungi supaya sehat senantiasa. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang telah membaktikan dirinya, membaktikan hidupnya untuk memerangi penyakit ini, baik para dokter, para medis, dan juga orang-orang yang bergabung di dalam pelayanan di rumah sakit. Kiranya lindungi mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan. Kami tahu hingga pada saat ini banyak di antara mereka sudah jadi korban. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga dan memberikan penghiburan yang sejati. Kiranya Tuhan menjagai, mencukupkan keluarga mereka, supaya mereka Tuhan senantiasa melihat kebesaran, melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan cukupkan ketika mereka berhenti di rumah, tidak melakukan aktivitas. Kiranya apa yang mereka butuhkan Tuhan penuhi. Segala sesuatu apa yang mereka rencanakan untuk hari yang akan datang, Tuhan mudahkan di dalam kasih-Mu, supaya mereka senantiasa bisa melihat kebesaran Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 81 ayat 1 dan kita mengumpulkan persembahan. Jesus moal mingoluku si panguluton dikit
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita dimanapun kita berada.